warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sejahtera buat kita semua ya. Kali ini mungkin kita belajar dari rumah gitu ya. Belajar dari rumah, biasa kita sebut dengan pendidikan jarak jauh. Nah, keadaan seperti ini dilakukan kalau situasi-situasi tertentu terjadi. Jadi ya kondisi situasi saat ini itu adalah dengan adanya pandemi COVID-19 ya, corona. Jadi membuat kita harus belajar dari rumah. Nah, untuk itu tidak mengurangi kualitas pelayanan saya sebagai guru ke kalian, maka saya adakan video conference ini atau kita biasa sebut dengan Tikon ya. Nah, untuk memberikan pemahaman. Nah, pemahaman yang saya berikan ini bertujuan sebagai dasar teori sebelum kita mengarah ke praktek. Nanti ada bagian-bagian yang akan kita praktekkan, sehingga teori itu kita matangkan dari rumah dengan membaca ya literasi-literasi yang saya berikan ke kalian. Kemudian tugas-tugas itu jangan lupa disalin di buku dengan tujuan itu sebagai dasar teori kalian. Nanti pada saat sebelum praktek saya mau lihat apakah sudah tercapai semua, pemahamannya harus sama. Karena kalau praktek ya tentunya kita akan terkait PSR ini terkait dengan pemrograman seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya buku yang sudah saya share tadi itu nanti menjadi bahasan kita untuk pertemuan kali ini. Nah, untuk itu supaya tidak mengganggu suara saya mohon untuk semua mikrofon itu dikondisikan mute ya, sehingga hanya terdengar suara saya saja ya, seperti itu. Jadi kondisi kita video conference seperti ini, jadi suaranya itu kita harus mute ya, jadi supaya suara host atau pembicara tidak terganggu. Saya mulai dengan share screen ya, Oke, sebentar, ini saya share. Nah, apakah di layar kalian terlihat buku materi pembelajaran kita? Ya, lihat ya. Karena saya minta share screen, cukup kasih sinyal saya aja ya, tanda jempol, artinya kalian memahami apa yang saya maksudkan. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas ya mengenai buku pembelajaran ini sambil saya screenshot, saya kirim ke grup kita ya, seperti itu. Nah, ini adalah buku yang saya peroleh ya, buku pembelajaran modul pelatihannya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini ada pneumatik seperti ini. Nah, ini judulnya adalah Perekayasaan Sistem Robotik. Nah, perekayasaan sistem robotik. Nah, sebetulnya apa sih robot itu? Nah, robot itu sebetulnya adalah sebuah sistem ya, bukan dengan asumsi kita bahwa robot itu adalah seperti manusia pada umumnya, seperti film-film pada umumnya ya. Kalau kalian lihat Terminator ya, film robot yang legend buat saya mulai saya remaja itu ada. Jadi bukan robot seperti itu, tetapi robot itu adalah sesuatu yang mengendalikan secara otomatis, akan tetapi sebelumnya perintahnya sudah kita masukkan. Nah, karena kalian sebelumnya sudah belajar bareng saya mengenai microcontroller, maka itu menjadikan dasar kalian untuk lebih paham lagi. Kalau microcontroller kita mengisikan ya, dengan sekali perintah push button, dia akan memberikan eksekusi kerja sesuai dengan permintaan kita. Selesai sudah. Nah, makanya untuk sistem pemrograman robotika itu dasar awal itu adalah kalian harus menguasai dari ini dulu flowchart ya, alur kerja atau berbahasa Latin. Jadi alur kerja itu disusun dari atas ke bawah melalui sequence 1, 2, 3, 4. Jadi ada tahapan seperti itu ya. Nah, selanjutnya dari buku ini kita langsung bahas ke daftar isi ya. Jadi sudah paham ya, ini perekayasaan sistem robotik ya, perekayasaan sistem robotik. Nah, kalau tidak terlihat gambarnya nanti tolong sampaikan ke saya ya, nanti saya akan perjelas lagi. Nah, kita memulai dari uraian materi yang ada ya, itu di situ diterangkan ya. Di
situ diterangkan pendahuluan sejarah perkembangan penelitian bidang robotika, jenis robot, sistem kontrol robot, ya. Kemudian sensor dan aktuator, ya. Nah, sensor dan aktuator kita bicara robot, ya. Robot yang dimaksud ini bisa keseluruhan seperti tubuh manusia, humanoid istilahnya, ya, humanoid. Jadi humanoid itu robot yang dibentuk seperti fisik manusia pada umumnya, ya. Tetapi ada robot yang cuman parsial saja, bagian part per partnya. Jadi bagaimana misalkan lengan robot, ya, itu seperti itu. Nah, atau cuman bagian kepalanya saja, ya. Kebanyakan sih lengan robot, ya, yang digunakan di industri. Nah, makanya nanti kita akan pelajari satu persatu, ya, seperti ini. Nah, kalau robot itu adalah otak. Kemudian dia butuh sensor dan aktuator supaya dia mendeteksi area sekitarnya. Jadi seperti itu, ya. Jadi sensor ada banyak macam dalam penggunaan robot, ya. Ada banyak macam dalam penggunaan robot. Nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan ada sensor ultrasonik, ya. Ultrasonik itu untuk mengukur jarak. Sensor foto, ya, sensor foto itu untuk mendeteksi di depan ada objek atau tidak, seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya saya turunkan, ya, lagi. Nah, di sini ada uraian materi. Di sini ada microcontroller, ya, ada microcontroller. Nah, yang mana di sini mungkin kita sudah pernah bahas sebelumnya nih, ya. Ada microcontroller Arduino Uno, Arduino Mega 2560, ya. Nah, microcontroller yang kita sudah gunakan ini adalah jenisnya Arduino, ya. Jadi Arduino, jadi nggak usah khawatir bahwa basic kita yang kemarin TPMM, ya. Kalau menurut hemat saya, menurut pandangan saya ke kalian sudah memenuhi persyaratan yang cukup bagus, ya. Karena di situ kalian cukup menguasai materi microcontroller untuk pemrograman Arduino, ya, seperti itu. Jadi saya sudah cukup senang. Nah, nanti tinggal kita kembangkan lagi, ya, pengembangannya selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada aktuator motor servo. Nah, apa yang dimaksud dengan aktuator? Jadi kalau sensor itu adalah input, microcontroller itu adalah otak, ya, atau bagian dari proses. Jadi ingat-ingat bahwa input itu sensor itu adalah berupa input, kemudian aktuator itu adalah berupa output, kemudian di mana letak robotikanya atau sistem microcontrollernya itu ada pada prosesnya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Silakan. Itu. Nah, kalau nggak ada yang bertanya, gantian saya akan lakukan pertanyaan, ya. Ternyata robot itu seperti itu toh, ya. Itu mungkin ada pertanyaan kalian seperti itu. Nah, kira-kira dari gambaran yang ada, pernahkah kalian berpikir sebelumnya bahwa kita akan mengoperasikan sebuah robot atau merakit sebuah robot? Seperti itu. Gimana? Novan Ardana Putra. Ya. Saya mau bertanya dulu sama Novan. Novan. Mana tadi orangnya? Hilang nih. Novan mana Novan? Novan mana Novan? Oh, hilang ya? Gelap. Oh, ini ada nih kelihatan. Novan, saya mau tanya ke Novan. Gelap. Kepanjangan dari LDR apa? Kepanjangan dari LDR apa, Novan? Novan. Oh, nggak nangkap sinyal, ya? Nggak nangkap sinyal. Novannya nggak nangkap sinyal, ya? Oke, ya udah. Nah, selanjutnya
ya. Coba saya mau bertanya ke Muhammad Raihan. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan LDR? Ayo Bang. Raihan, ayo. Apa yang dimaksud dengan LDR? Kepanjangannya saja apa? Panjangnya apa itu? Jangannya lupa Pak. Tadi barusan dibaca, ayo. Atau pemahaman. Silakan. Pemahaman, ayo, silakan. Pemahamannya. Ayo. Silakan. Ada yang tahu kira-kira apa yang dimaksud dengan LDR? Like dependent resistor. Resistor. Like dependent resistor, ya. Oke. Nah, akan saya share lagi satu video ya. Akan saya share lagi satu video untuk kita tonton sama-sama. Amatin baik-baik ya. Di mana robot pada industri itu digunakan. Bentar. Sudah tampil di layar kalian? Sudah. Sudah tampil ya di layar kalian. Oke. Nah, ini adalah robot ya. Ya, di pabrik gitu ya Pak? Iya betul, di pabrik ya. Kita lihat bagaimana cara kerjanya. Ya mungkin akan terputus-putus di kalian ya. Kita baca. Coba. Oke, nah di sini coba kita amatin, ya kita amatin gerakan per gerakan ya. Nah, saya lambatkan dia motionnya. Nah seperti ini, ya. Nah lengan pertama bergerak, kita lihat yang sini saja. Ini estafet ke sini, kemudian ini mengambil. Ya, lihat ini ada 3 motor, 1, 2, 3. Di sini ada 2 motor ya supaya dia bisa bergerak maju ke depan atau ke belakang. Ya, di sini ada poros, rotasi aksisnya, rotasi tengahnya ya, sehingga dia bisa bergerak. Lihat. Nah, pada saat dia mengambil tidak akan terjadi tabrakan dengan yang estafetkan sebelumnya. Dan satu lagi yang sebelah sini tidak akan kejepit tangannya. Ya, jadi ini saling menunggu ya, saling menunggu sehingga tidak terjadi kesalahan. Nah, robot-robot seperti ini sudah bisa menggantikan manusia dari sisi lengannya. Bisa menggantikan manusia. Nah, kita sudah bisa bayangkan kalau misalkan manusia itu digantikan oleh robot, ya. Tapi ingatlah bahwa seorang teknisi nggak mungkin seorang robot, ya. Tetapi kalau orang produksi bisa digantikan robot dengan pekerjaan yang reguler. Ini kan kerjanya tetap, cuman memindahkan saja, tidak ke kemana-mana ya, gitu. Jadi robotnya diam di tempat seperti itu ya. Nah, oke. Close. Nah, sudah paham ya? Ada robot seperti itu ya. Nah, jadi robot yang berfungsi dan bekerja sebagai pengganti orang produksi. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya mau bertanya kembali ke kalian ya.
logika saja, gunakan logika yang ada ya. Gunakan logika yang ada ya. Nah, sekarang saya share lagi ya, saya share lagi. Nah, ya. Dari gambar yang ada, perkiraan kalian, ini ada berapa aksis? Aksis itu gerakan. Ada berapa aksis? Ada berapa motor yang ada di sini? Ini saja. Ini sama. Nah, ini ada berapa kira-kira? Menurut kalian, robot manipulator ini ada berapa motor penggerak? Ada berapa motor aktuator di sini? Silakan. 5. Bisa jelasin ke saya kok bisa 5 dari mana ya itu ya 5 di mana ya Pertama sini ya 1 di sini ya, betul ya, di sini 2 di sini ya, betul ya, Ya. betul. 3 di sini ya, betul ya yang keempat yang mana? Sini. Pak, ini Pak, yang gambar satu lagi Pak. Oh, gambar satunya. ya Yang ini. Iya. Ini 4-nya Iya ya. itu Pak. Nah, baru Ya. 5 yang di sini ya, yang buat jepit ya. Iya Pak. Oke. Nah, oke, jawaban kalian udah benar. Jadi kita main logika saja. Ingat, kalau seperti itu dikatakan lengan robot. Artinya samakan dengan kayak tangan kita aja. Tangan kita ini, yaitu tadi ya kelebihan dari apa ya? Dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan kita lengkap, nggak kelihatan. Ini ada motornya, nggak kelihatan kan? Bayangkan kalau kita membuat satu lengan robot aja, satu ada di engsel sini ya, ini buat apa gerak maju mundur, nah kemudian di pergelangan ya, kemudian setiap jari bisa kebayang berapa jumlah motor yang terpasang pada satu lengan seperti itu ya. Nah apalagi sensor, ada sensor panas. Ya, misalkan kulit kita terkena panas sedikit, kita kan bisa merasakan, langsung mengirim ke otak, memberi informasi itu berbahaya, maka harus dijauhin. Itu panas. Nah, seperti itu. Ini ada sensornya setiap kulit dari ujung ke ujung. Sedangkan kita tahu satu robot sensornya paling 1 atau 2. Ya, kalau robotnya dijawil pakai tangan dia nggak kerasa karena sensornya bukan itu. Ya, sensornya berupa sensor posisi saja. Gitu. Tetapi kalau misalkan manusia, nih kulit manusia sekujur tubuh ini adalah sensor semuanya, sehingga luar biasa ciptaan yang ilahi berikan ke kita ya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada pertanyaan lagi nggak? Saya tidak bertanya lagi. Dan lihat, sekarang kalian nanyain saya. Silakan jawab. Silakan kalian yang nanyain saya. Ayo silakan bertanya. Ini ada Raffi Nurjain, raise hand ya. Ada apa nih? Raffi ada apa Raffi? Silakan. Silakan Raffi. Ada yang ditanyakan Raffi? Widya? Ada? Nah oke. Kalau gitu gini, nanti kita akan kalian akan saya latih untuk penggunaan software karena robotika ini pertama kita terjadi microcontroller pemrograman microcontroller. Kalian sudah tahu microcontroller seperti apa dari pelajaran kita di TPMM ya, teknik program microprocessor microcontroller. Yang kedua nanti kita akan belajar pneumatik. Nah pneumatik itu nanti saya kasih gambaran ya, nanti saya kasih gambaran dalam berupa tugas, kalian amatin. Jadi kenapa yang pertama itu kita membahas mengenai udara bertekanan, kompresor ya. Karena pneumatik untuk bergerak memerlukan angin ya. Nanti saya jelaskan satu persatu, setahap demi setahap ya, sehingga kalian memahami. Nah, nanti saya ada software yang akan saya bagikan ke kalian. Nah, untuk sementara waktu buat yang belum memiliki komputer mungkin cuma mengikuti pembelajarannya saja, tetapi yang nanti buat yang sudah ada laptopnya nanti saya akan ajarkan intensif dalam penggunaan
software Fluid Sim seperti itu ya. Tetapi pada saat nanti kita kembali ke sekolah, yang sudah belajar duluan wajib mengajarkan ke teman-temannya. Terus saya juga akan memberikan refresh lagi ya. Saya akan memberikan refresh lagi di bengkel untuk melatih kalian penggunaan software Fluid Sim ya. Microcontroller juga sama, nanti kita akan belajar kembali di sekolah seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Cukup ya? Cukup. Oke, nanti saya minta hari ini cuman tugasnya adalah membaca saja. Membaca itu tadi buku-buku tadi, ya. Kemudian apa yang saya tanyakan ini nanti saya akan masukkan ke DCR, ya nggak banyak-banyak ya. Cuman ulasan membaca aja. Paling 5 soal kalian membaca, tulis lagi di situ, ya. Jadi itu saja. Ingat segala macam tugas dari saya. Kalau bisa, misal saya minta dalam bentuk pengiriman data, saya minta PDF file. Ya, PDF file, jangan pakai JPEG, nanti tercecer gambarnya, misal ada 10 gambar tercecer, tapi kalau PDF kan udah jadi 1. Terus saya minta juga nanti kalian kalau bisa aktif saja, kalau ada yang ditanyakan silahkan. Buku sudah di tangan kalian, kalau kalian perlu bertanya silahkan, ya seperti itu. Nanti saya akan kirim software Fluid Sim untuk kita latihan ya dari rumah. Nanti saya akan ajarkan buat yang punya laptop dulu. Nanti bagaimana buat yang belum punya laptop ya nanti ngikutin saja. Ya kita berdoa sama-sama mudah-mudahan COVID ini bisa selesai ya, paling lama Januari kita udah selesai. Amin. Ya. Amin ya. Paling lama. Amin ya Allah. Amin. Soalnya ya itu tadi mungkin sebagian besar dari kita juga mungkin sudah kangen untuk kembali ke sekolah, tapi kembali lagi karena emang situasinya ya buat kita harus tetap di rumah dulu. Wira mau nanya. Oke. Saya minta yang wajahnya belum kelihatan, Nanda, Naswa, Novaldi, Nadia, Yudis, Reski. Kita selfie dulu, mau saya screenshot sebelum saya kirim ke grup. Kita selfie dulu ya, wajahnya ditampilin, wajahnya ditampilin. Oh, bentar tuh Pak. Nah, Pak, ya, saya Pak. Oke, saya tunggu dulu. Tapi saya ganteng kan Pak? Ganteng. Oh iya, saya mengingatkan ya. Saya mengingatkan walaupun dari rumah nanti tetap ya penampilan juga penting, rambutnya jangan panjang kayak jelek ya, tentu Aprio ya Pak, gondrong banget. Iya Pak, Aprioga Pak, marahin Pak. Ini gondrong banget. Ya Pak, keluar Pak, nggak pernah potong rambut Pak Ini jadinya. nggak pernah potong rambut ini ya. iya Pak. Saya nggak mau apa Pak ya? Dirapikan ya seperti itu ya. Ya Pak. Kalau Ditya mukanya terlalu datar Pak. Oh Aditya nggak terlalu datar. Pak. Cuman Rocky yang gundul ini ya, Rocky ya. TK dulu Vi. Oke, tampilkan wajah kalian. Mau saya screenshot ya. Saya screenshot dulu. 1, 2. Widya, nggak usah ditutup Widya. Ya. Oke, 1, 2, 3 ya. Nah, saya kirim dulu di grup ya bahwa kalian itu sudah hadir di kelas online kita. Kemudian saya cek dulu Vanessa, oke, Vanessa bengong aja ya. Saya screenshot. Ini saya masukkan ya Vanessa. Oh, oke, kurang bagus Vanessa. Ntar saya lihat dulu Vanessa 1, 2, 3. Saya kirim ke grup. Ya. Pak, paketnya aja habis Pak. Hah? Paketnya aja habis. Paketannya Iya, Pak. habis. Dia curhat di WhatsApp. Saya diteleponin terus sama dia. Telepon saya Pak. Oh gitu. Ini jadi rebutan wifi ini ya. Itu Ya Pak. Cuman sih ini aja nih Rocky aja yang gundul ini Rocky. Pak. Ada yang ditanyakan nggak kalian? Pak, belum saya tutup. Aji Pak. Ada yang tanyakan silakan. Nggak ada Pak. Pak, kok kelas 10 buku paketnya bagiin Pak? Kelas 10. Minggu depan. 11. Sabar Jack, makanya sabar. Soalan kapan Lama. Pak? Ya. Masih kelas 11 seperti ini. Oke ya, gitu aja saya tutup ya. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan belajar walaupun lewat online. Selalu jaga kesehatan.
jaga kebersihan, kemudian jangan lupa Amin. rambutnya dirapikan ya, walaupun di rumah ya. Kelihatan ganteng ya. Siapa Ryoga? Ya. Pak, enggak Kalau Pak. panjang Rambutnya mas rambutnya, nanti saya suruh pakai hijab aja lo ya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.